adalah salah satu sarana untuk kita membuat program dengan modular. Ya, modular itu kita bagi-bagi programnya. Jadi kelihatan, oh program saya itu ada bagian inputnya, ada bagian mencetak, ada bagian menghitung. Ya, kalau Anda ingat yang sudah diajarkan oleh Ibu Maresa di computational thinking, salah satu unsur di dalam CT adalah dekomposisi, memecah-mecah, membagi-bagi. Nah, fungsi itu adalah sebetulnya penerapan dari dekomposisi. Dan nanti sekaligus kita lihat fungsi adalah penerapan dari pattern recognition. Ya, nantilah saya tunjukkan ya. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan fungsi. Yang hari ini kita akan tekankan di dalam fungsi itu adalah konsep yang disebut dengan co-reuse. Ya, apa itu reuse? Ada yang tahu? Ya, menggunakan kembali. Ya, memanfaatkan kembali. Ya, kalau yang itu kantong plastik reuse, reduce, gitu kan? Mengurangi ya, reduce, reuse. Kantong plastik pakai lagi, jangan sekali buang gitu kan? Atau kalau lebih baik pakai kantong kain. Nah, itu konsep reuse. Jadi pakai kembali, ya dimanfaatkan kembali. Jadi kita lihat nanti pada waktu Anda buat program, maka lihatlah ada bagian-bagian tertentu yang sebetulnya cukup bikin satu kali, dan setelah itu kita pakai kembali. Kita nggak usah bikin dari ulang, kita tidak usah bikin dari nol. Itu konsep reuse, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa satu modul program kadang-kadang bisa dipakai berulang kali oleh program yang berbeda. Punya contoh nggak? Kira-kira operasi apa yang bisa dipakai berkali-kali? Ada yang bisa kasih contoh? Operasi apa ya? Misalnya satu modul, satu kumpulan instruksi untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya apa? Ada yang kepikir nggak? Halo? Ada yang terpikir? Misalnya mencari bilangan terbesar atau mencari bilangan terkecil, itu sering kan? Betul nggak? Setuju tidak dengan contoh yang saya berikan? Setuju, Bu. Ya kan? Ya, saya punya sekumpulan bilangan. Carilah terbesar dari sekumpulan ini, gitu ya. Nah, itu. Nah, sehubungan dengan terbesar dan terkecil ini saya jadi ingat itu ada di kuis kalau tidak salah ya. Di kuis itu kemarin itu ada yang pakai fungsi min dan fungsi max. Memang ada, saya tahu. Ya, ada list di dalam Python, ada list, ada fungsi min dan fungsi max. Nah, waktu itu saya kurangi nilainya ya. Karena terus terang di dalam kuliah dasar pemrograman kita tidak akan pakai list ya. Kita akan pakai array. Bu, kenapa sih nggak dipakai? Kembali, anak informatika itu harus tahu sesuatu yang ada di belakang. Di belakang satu proses ya, di belakang satu proses untuk mencari maksimum itu bagaimana, itu harus tahu. Sama halnya dengan anak elektro. Temanmu di elektro pasti ada praktikum yang harus pegang solder. Yakin saya mah pasti ada anak elektro megang solder gitu ya. Walaupun ini sudah zaman kayak gini, itu pasti ada, ya. Anak sipil ada praktikum yang harus ngukur, gitu kan? Pakai apa itu namanya, ya? Harus ngukur ketinggian dan sebagainya. Ada itu, ya. Kenapa? Supaya ngerti. Kenapa supaya ngerti? Supaya nanti bisa memahami dengan baik, ya. Dan jika memang dalam satu kondisi harus dilakukan secara manual, ya, Anda tahu, oh begini caranya, gitu ya. Nah, itu adalah yang saya sebut dengan satu modul program yang bisa dipakai beberapa kali. Nah, nanti kita lihat bahwa code reuse
bukan sekedar cut and paste, bukan sekedar copy paste, bukan itu. Lebih dari itu, ya. Lalu kita juga akan belajar bagaimana caranya membuat fungsi yang punya parameter. Dan kapan fungsi itu perlu punya return value? Ya, di bawahnya ada return X, return Y, itu kapan? Ya. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Ya. Nah, semua bahan ini juga ada di slides, tapi untuk kuliah saya akan pakai modul ini, ya. Karena di sini saya sudah susun sedemikian rupa supaya Anda bisa paham. Nah, saya akan mulai dengan satu program kecil yang belum pakai fungsi. Program kecil banget, ya. Ini kalau kalian lihat, ini program waktu kalian pertama kali belajar. Program sederhana. Ya. Jadi saya menginput inci, lalu saya apa istilahnya, setelah menginput, menghitung, ada rumus, lalu mencetak, ya. Kalau ditampilkan, nah ini outputnya seperti ini. Outputnya seperti ini, ya. Saya masukkan nilai incinya, lalu dengan rumus akan dihitung oleh program. Ya. Nah, ini kan sebetulnya sederhana banget. Ya, tapi dari program yang sederhana ini, saya akan coba mengajak kalian untuk melihat bahwa ada hal-hal tertentu yang sebetulnya bisa kita susun dengan lebih baik sehingga nanti saya tidak perlu misalnya menulis rumus sebanyak ini. Ya, tentunya dalam hal ini harus dilihat dengan persoalannya. Ya, setiap persoalan punya cara pemecahan. Jadi ini tidak berlaku umum. Ya, baik, kita coba lihat sekarang untuk program ini. Ya, ini kan ceritanya konversi inci ke meter, DM, dan DAM. Nah, kita coba lihat bagaimana pemecahannya. Ya, di sini saya mencoba melakukan dekomposisi yang tadi. Nah, kita lihat rumus ini. Sesudah saya menghitung CM, CM adalah untuk mengkonversi dari inci menjadi satuan dalam meter dan seterusnya, ya. Nah, sesudah ini, maka Anda lihat rumus ini untuk M, untuk DM, untuk DAM mirip kan? Mirip. Ya. Yaitu apa? Rumusnya itu adalah CM. Ya, ini saya basisnya CM semua, sentimeter. Dibagi ada yang 100, ada yang 10, ada yang 1000. Berarti skalanya yang berbeda. Betul tidak? Ya, skalanya berbeda. Ada skala 100, skala 10, skala 1000. Atau mungkin bisa lebih. Ya, skalanya tergantung. Ini kan belum semua ukuran saya masukin, ya. Itu. Jadi tinggal masukkan skalanya. Nah, jadi Anda lihat dari 3 rumus ini, saya punya satu rumus umum. Rumus umumnya adalah hasil sama dengan CM strip skala. Ya, itu. Nah, sekarang kita coba lihat. Dari sini, saya akan membuat satu fungsi namanya fungsi konversi. Konversi inci ke dalam satu besaran lain. Ya, nah jadi, lihat. Saya punya rumus M. CM sama dengan tadi inci dikali 2,54. Kemudian hasil adalah CM dibagi skala. Ya. Nanti tinggal skalanya diatur mau 100, mau 10, mau berapapun. Ya. Nah, ini saya beri nama fungsi konversi inci. Ya, saya beri nama fungsi konversi inci, dan Anda lihat nanti dari sini maka fungsi akan mengembalikan
mengirimkan hasil. Ya, seperti yang tadi di atas. Ya, mengirimkan hasil. Ya. Nah, tadi saya bilang tentang parameter. Ya. Nah, parameter di sini itu harus kita isi. Ya, kadang-kadang ada yang parameternya kosong, memang ada. Dalam persoalan ini ada parameternya. Dari mana, Bu? Saya tahu itu parameter. Ya, ada catatan saya di samping. Variabel di dalam fungsi yang belum diketahui itu dari mana nilainya. Ya. Nah, itu biasanya ada di sebelah kanan assignment. Kalau yang sebelah kiri ini kan menampung. Ya, ini kan hasil perhitungan. Yang sebelah kanan kita harus lihat ada tidak variabel yang kita belum tahu itu nilainya berapa, ya. Nah, saya kasih merah di situ. Ada INT dan ada skala. Di dalam def konversi ini belum tahu kan? Tidak ada di situ INC diisi sesuatu kan tidak ada. Untuk yang seperti itu, kita akan masukkan ke dalam parameter. Jadi, ya, nah saya sudah tulis. Parameter adalah variabel yang diperlukan fungsi dan belum ada definisinya di dalam fungsi itu. Masukkanlah INC dan skala ke dalam parameter fungsi ini. Nah, itu caranya kalian menentukan parameter. Ya. Nah, jadi parameternya dalam hal ini ada dua, yaitu INC dan skala. Saya lanjutkan dulu ya. Kemudian sesudah saya membuat fungsi konversi, maka lihat ya. Tadi kan ada 3 rumus ya. Nah, maka rumus itu saya ganti dengan pemanggilan konversi, fungsi konversi ya. Untuk meter, maka konversi inci, lihat incinya itu dari sini, dari variabel input. Kemudian skalanya, meter tadi 10 ya. Ya udah, skalanya ganti 10. Desimeter, skalanya ganti meter tadi 100 ya. Desimeter 10. Dekameter 1000. Ya, coba cek lagi. Betul ya? Nah, sesuai dengan yang ini. Ya. Jadi, lihat. Nah, saya tinggal panggil satu fungsi cukup, konversi inci. Lalu, skalanya saya sesuaikan. Lihat, pada waktu memanggil fungsi, saya boleh memasukkan nilai konstanta. Ya, jadi 100 itu konstanta. Dia bukan variabel. Kalau inci ini variabel kan? Ya, nah jadi saya boleh langsung menggunakan konstanta seperti ini. Ya. Oke, kita coba lihat buktinya. Buktikan bahwa itu benar. Nah, ya, ini Anda lihat ini saya sudah pakai fungsi konversi. Yang tadi. Lalu def main-nya di main program, saya panggil fungsi konversinya. Seperti yang tadi. Kita run lagi, kita jalankan. Ya, saya masukkan nilai yang sama saja supaya bisa buktikan betul ya. Nah, ternyata berjalan. Tidak masalah. Ya. Jadi program tetap berjalan, tapi Anda lihat di dalam program ini sudah ada fungsinya. Nah, saya coba gejerkan dengan yang tadi. Nah, kalian bisa bandingkan, ya. Bisa bandingkan, ya. Bahwa rumus ini itu sudah saya masukkan ke dalam fungsi konversi. Ya, Bu, di sini ada 4 baris, di sini jadi 2 baris. Iya, kenapa? Karena tadi yang saya bilang, saya menggunakan reuse. Ya, yaitu dengan rumus umum.
rumus umumnya adalah CM dibagi skala. Ya, CM dibagi skala ini rumus umum. Ya, kalau di sini saya pakai rumus ya udah nulis masing-masing gitu. Ya, karena belum pakai fungsi. Ya. Oke, itu adalah contoh fungsi yang pertama. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan? Ya, dari Martin tidak ada. Dari yang lain? Bentar, saya sambil ngecek Moses. Tadi perasaan Moses tidak ada. Apakah memang tidak hadir? Sebentar, kulihat. Ya, tidak ada si Moses. Ya udah. Baik. Adakah yang lain? Pertanyaan dari yang lain? Belum. Nah, kalau tidak, belum, baik. Kalau tidak ada, berarti saya mau tanya. Ya, coba saya mau tanya sama Matthew deh, sama Matthew. Ya. Coba, Matthew ada ya tadi? Seingat saya ada, tadi Bu. ada Matthew. Yuk. Nah, Matthew, bagaimana cara kita menentukan parameter? Kalau saya mau bikin fungsi, kita mau bikin fungsi, bagaimana saya tahu, oh ini jadi parameter, oh ini mah bukan parameter, gimana caranya? Ya, silakan Matthew. Caranya yang dibutuhin di dalam fungsinya aja gitu, Bu. Jadi semua yang dibutuhkan, nah bagaimana Anda tahu yang dibutuhkan? Oh ini, karena kan kalau nih di sini nih, ya ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 variabel, ya. Tapi tidak semua jadi parameter kan di situ. Ada yang parameter, ada yang bukan parameter. Ya, semua dibutuhkan, tapi nggak semua jadi parameter tuh. Nah, gimana caranya? Yang mana yang jadi parameter? Itu syaratnya apa? Silahkan kalau teman lain ada yang bisa bantu. Coba Rifki. Boleh, Bu. Rifki sudah paham. Yuk. Untuk setting parameter dalam fungsinya itu kita harus tulis di dalam kurungnya, Bu. Setelah itu untuk parameter yang lebih dari 1 kita bagi dengan koma. Ya, itu cara penulisannya. Ya, yang kamu utarakan adalah cara penulisan. Tapi maksud saya adalah bagaimana yang ini loh. Aku kembali ke atas ya. Nah, ini kan. Ya, mula-mula kan aku belum tahu parameternya yang mana, masih bolong. Ya. Nah, untuk tahu, oh itu parameter, oh ini bukan. Gimana? Kan? Vin, mau jawab? Oh, oke. Itu Bu, apa yang mau di-input dan apa yang mau dimasukkan nilainya? Ya, sebetulnya bukan di input ya. Jadi, lihat INC itu memang kebetulan dalam soal ini di input, tapi tidak selalu loh ya. Tidak selalu ya. Oke. Ya. Sebetulnya yang ada di dalam parameter adalah variabel di dalam fungsi ini. Lihat di dalam def konversi, variabel yang biasanya terletak di sebelah kanan sama dengan. Perhatikan, ini sebelah kanan, INC di sebelah kanan kan? Skala juga sebelah kanan. Ya. Jelas ya? Itu. Ya. Apakah INC di program utama di input? Mungkin juga tidak loh, tidak selalu loh, ya. Karena skala tidak di input. Ya. Paham ya? Supaya nanti Anda nggak keliru dalam menentukan oh yang jadi parameter si A, bukan si B. Cukup jelas nggak sampai sini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, ya. Saya ingin memastikan, karena terus terang
Ya, biasanya tuh kalau sudah fungsi tuh, aduh Bu, kenapa sih pakai fungsi? Suka ada yang gitu ya. Apa namanya? Agak mel gitu. Bu, nggak usah pakai fungsi juga jalan. Iya. Tapi persoalannya Anda akan lihat bahwa fungsi itu membuat program kita akan menjadi sangat ringkas dan sangat mudah dikelola. Nanti saya tunjukkan, ya. Oke, jadi itu penentuan parameter. Lalu juga perhatikan, bentar, saya tunjukkan program yang lengkap. Nah, perhatikan, pada waktu kita memanggil fungsi, lihat, namanya konversi inci kurung INC skala. Ini definisi ya, ini defnya, define-nya, ya. Maka pada waktu Anda panggil dari program utama, nah ini saya ingin menekankan karena kadangkala di kelas-kelas sebelumnya saya suka menjumpai kesalahan. Lihat, pada waktu saya panggil konversi fungsi, def-nya tidak ikut, itu yang pertama ya. Def ini hanya untuk define ya. Yang kedua adalah urutan parameternya tidak boleh sembarang. Ya, urutannya mesti sama, INC skala, inci 100. Ya, beda urutannya itu, maksud saya urutannya itu harus AB. Ini AB, jadi nggak boleh di sini AB, di sini kamu balik BA, nggak boleh 100, inci, nggak boleh. Pasti nggak jalan. Nanti cobain aja, ya. Jadi kalau urutan parameternya tidak sesuai, akan muncul pesan error. Ya. Nah, kadangkala kalau tipe datanya sama, nah ini yang bahaya nih. Kalau tipe datanya sama, suka nggak detect. Kenapa? Karena biasanya si compiler itu lihatnya dari tipe data. Karena ini kan bisa diisi bisa diisi angka apapun kan, bisa variabel, bisa konstanta, ya. Kebetulan di sini misalnya integer nih, integer. Aduh, kalau kebalik nggak kelihatan, si compiler nggak bisa ngecek. Itulah bahayanya. Itu bisa jadi bug. Ya, jadi Anda lihat bug itu bisa ditimbulkan karena kelalaian yang nulis program, lupa, nggak teliti, ya. Jadi hati-hati ya, terutama kalau tipe data sama. Kalau tipe data beda udah pasti nggak bisa, ya. Misal yang ini float, yang ini integer, kamu balik pasti error, ya. Tapi kebetulan ini tipe datanya sama, gitu ya. Oke. Nah, itu adalah bagian pertama. Jadi itu saya ingin menunjukkan code reuse, bagaimana caranya membuat fungsi, bagaimana menentukan parameter, ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau masih ada. Apakah cukup jelas? Halo? Oke, makasih Shirley. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan satu contoh lagi. Saya selalu pakai contoh. Yaitu saya ambil dari soal nomor 5 UTS. Soal yang pencetakan pasir. Ya. Nah, saya ambil dari solusinya Alfon, tapi sudah saya revisi sedikit ya. Nah, saya ambil, jadi lihat di solusi Alfon itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah mencetak segitiga atas, ya, segitiga atas yang ini. Nah, ini dari 6 sampai 2 atau kalau di atas dari 5 sampai 1 ya. Nah, ini segitiga. Lalu nanti ada segitiga bawah. Kalau segitiga atas yang ini berarti kita ngeprint dari nilai besar ke nilai kecil. Jadi pasti in range-nya ini dari N lalu berkurang-berkurang. Tapi sebaliknya untuk segitiga bawah. Ya, jadi sebetulnya kuncinya itu sih pada waktu kalian memecahkan masalah ini. Lalu tinggal bentuk, ya. Nah,
Jadi di sini ada 2 for. For ini adalah untuk segitiga atas, ya. Dimulai dengan print spasi, ini adalah print spasi. Kemudian print tanda tag atau apa? Dolar. Lalu ini mencetak angkanya, ya. Mencetak angkanya, dan lihat waktu mencetak angka di sini dibedakan karena kalau sudah di ujung berarti jangan ada spasi. Kenapa? Karena nanti ditempelin ini kan, ya, di ujung itu ditempelin tanda tag atau tanda dolar, ya. Nah, kalau yang segitiga bawah, nah segitiga bawah itu nanti mulainya dari awal, dari nilai kecil, ya. Tapi lihat, ininya mirip loh. Nah, kalau yang Alfon agak beda, terus saya kutak-kutik sebetulnya bisa sama Alfon, ya. Tidak apa-apa, ya. Itu yang saya bilang harus tinggi jam terbangnya. Kalau Anda sering bikin program, Anda bisa kutak-kutik sehingga program itu jadi efisien, ya. Nah, lihat, ini sebetulnya kalau Anda lihat yang kuning bawah, sampai atas itu percis sama, ya, sama banget. Nah, gitu, ya. Nah, jadi kalian lihat di dalam solusi nomor 5 itu ada bagian-bagian yang mau tidak mau duplikasi. Kenapa duplikasi? Lah, yang satu segitiganya turun, yang satu segitiganya naik. Ya, tapi ada yang mirip. Apa? Ngeprint pinggirnya. Ngeprint pinggir tuh mirip karena pinggirnya sama. Gitu. Ya, jadi lihat, if ini untuk ngeprint pinggir, if ini juga ngeprint pinggir. Ya. Yang tengah yang kuning ini ngeprint angka. Ya. Nah, jadi itu namanya apa istilahnya? Kalau bikin program itu yang saya bilang tadi dengan membuat struktur yang kuat. Wah, tapi susah, Bu. Ya, harus latihan. Sebentar, saya kasih contoh ini bukan berarti nanti saya akan kasih soal kayak gini, enggak. Ya. Kalau untuk kalian pemula saya enggak akan kasih soal kayak gini. Ya. Saya kasih contoh ini supaya Anda tahu bahwa ternyata itu bisa lebih bagus nulisnya. Ya, itu. Ya. Nah, kemudian yang merah ini ngeprint spasi. Percis sama, lihat. Ngeprint spasinya sama yang sama. Beda, Bu. Ya, beda range-nya. Itu bisa diakalin nanti. Ya. Nah, jadi kita lihat. Ada yang merah satu. Sama tuh. Berarti itu di satu fungsi. Yang kuning sama juga. Yang kuning bikin satu fungsi lagi. Kemudian yang untuk batas kiri kanan, ya, ini sama, cuma beda N-nya. Ya, yang satu apa? Yang di bawah ini pakai apa namanya? Pindah baris, ya. Kalau print gini kan nanti dia pindah baris, ya. Yang ini nggak pakai pindah baris, ya. Nah, jadi Anda lihat bahwa saya akan membuat satu fungsi untuk spasi, satu fungsi untuk mencetak tanda, dan satu fungsi untuk mencetak angka. Kita lihat, ya, mulai dari yang print spasi dulu. Yang print spasi ada for, printnya seperti ini. Nah, beda yang merah bawah sama merah atas apa? Cuma beda range-nya. Karena berbeda, berarti range-nya itu menjadi parameter. Jelas? Nah, di contoh kedua ini saya tunjukkan. Kalau ada dua keping kode program yang mirip banget. Beda sedikit, beda di mana? Beda di variabel. Maka variabelnya itu kita jadikan parameter. Ya. Nah, jadi kalian lihat di sini saya mulai dengan fungsi untuk mencetak spasi. Ya. Ada for J, in range. Nah, ya. Tadi beda, Bu. Mulainya beda, stopnya beda, incrementnya beda. Ya sudah, yang beda saya jadikan parameter. Maka ketiga ini saya pasang di parameter.
Saya punya fungsi print spasi. Print spasi mulai koma stop, koma increment. Udah jadi. Nah, ini satu fungsi. Satu fungsi ini akan menggantikan dua bagian di dalam program tadi. Ya. Yang merah ini tadi, ya. Jadi itu satu fungsi. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Ini saya rada pelan-pelan, soalnya ini banyak ininya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo? Adakah pertanyaan? Jadi ini kalau ada temanmu yang bisa seperti itu, ya belajarlah bersama. Ya, nah ini saya mau kasih sedikit sharing. Ya memang dalam kondisi pandemi nggak mungkin ketemuan Bu, ya tapi kan bisa ketemuan lewat apa? Ya terserah Anda mau lewat apa ya, lewat WhatsApp juga bisa kan? Ya WhatsApp call sama-sama. Jadi saya sih sarankan Anda punya kelompok belajar. Ya. Kalau Anda belajar boleh sama, bikin tugas mungkin masih bisa bersama. Kecuali tugas yang memang tidak boleh gitu ya, harus berbeda. Kalau ujian ya. Jadi kalau ujian jangan bekerja sama ya. Itu karena memang peraturannya begitu ya. Coba saya tanya, waktu kalian di SMA kalau ujian boleh ngobrol nggak? Tanya temen. Boleh nggak? Boleh nggak? Halo? Nggak akan boleh lah. Begitu Anda menoleh ke kanan, udah langsung dipelototin kan sama gurunya. Benar nggak? Ya. Oke. Nah, jadi sebentar, kembali ke ini, ke spasi. Apakah ada pertanyaan dulu nih? Caranya membuat apa istilahnya tadi dari yang atas jadi satu fungsi. Cukup jelas tidak? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas? Ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian lain. Yaitu tadi ini, yang if-nya ini banyak. Ya, bertebaran ada 4 bagian, lihat. Betul nggak? If n persen 2 ada 1, 2, 3, 4. Banyak banget. Sama lagi. Ya, bedanya cuma di n. Maka itu pun bisa jadi apa? Bisa jadi satu fungsi. Kita lihat ya. Saya kasih nama sebentar, saya ambil yang saya kasih nama print karakter. Nah, ini. Saya kasih nama print karakter. Ya. Saya kasih nama print karakter. Berarti untuk bisa ini berjalan, fungsi ini berjalan, saya harus tahu nilai n-nya berapa. Saya harus tahu ada char 1. Tadi kan karakternya ada 2 ya. Ada tag, ada dolar. Nah, ada tag berarti char 1, ada dolar char 2 ya. Lalu n-nya beda Bu. Yang n-nya yang 1 apa istilahnya n saja, yang lain itu pindah baris. Pindah baris kan bisa dimasukkan ke n pakai backslash n ya. Nah, jadi saya sebut karakter n, saya singkatkan gitu ya, KN gitu, KN ya. Jadi Anda lihat nanti if-nya menjadi kalau n% 2 sama dengan 1, print karakter 1, kalau tidak print karakter 2, n-nya sama. Nanti tergantung yang dimasukin di parameternya apa gitu. Ya. Nah, jadi saya sudah punya 1 tadi print spasi, 2 print karakter pinggir ya. Tinggal yang kuning tadi. Nah, yang kuning gede ini itu adalah print angka. Ya. Nah, print angka kalau Anda lihat dengan yang kuning atas ini persis sama. Persis sama. Ya, karena persis sama, maka saya buat udah gampang banget ya. Udah jadi print angka. Nah, lihat. Mana yang perlu masuk ke parameter? Yang tidak diketahui di sini adalah nilai I. Maka nilai I-nya kita masukkan ke parameter. Jadi untuk print angka hanya ada 1 parameter yaitu I saja.
Ya. Sama ada satu lagi itu yang nilai awal. Itu tadi sebentar di atas itu. Nah, di sini. Sebelum ngeprint segitiga bawah, ini ada penentuan untuk awal. Ini tuh ceritanya itu tadi ya. Kalau yang ganjil mulai dari berapa, yang genap mulai dari berapa gitu. Ya, awalnya berbeda. Jadi ada nyumpel di sini if kecil. Itu juga saya bikin fungsi deh biar rapi ya. Nah, jadi saya buat fungsi menentukan nilai awal, set awal ya. Nah, ini ada return-nya, ada return awal ya. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin bagi Anda nggak jelas, Bu. Nggak jelas karena itu masih banyak bentuknya parameter, Bu. Ya, coba kita lihat. Nah, saya kembali ke atas. Lihat, berarti ada for untuk bikin segitiga atas. Ada for untuk bikin segitiga bawah. Tapi tadi, karena saya membuatnya menjadi fungsi spasi, tadi ini namanya print karakter ya, print angka, maka Anda lihat for ini dan for yang atas saya bungkus lagi jadi satu fungsi baru. Ya, kita coba lihat ya. Nah, maka saya bikin lagi fungsi untuk mencetak segitiga. Segitiga atas atau bawah, Bu? Mana saja bisa. Nanti kita lihat ya. Bedanya di mana? Bedanya kembali di dalam range-nya. Jadi ya, Anda lihat, ya udah nih kita tinggal setting range-nya nanti. Jadi mulai stop increment dan end itu jadi parameter. Ya, ini jadi parameter. Tadi kan urutannya masih ingat ya? Print spasi dulu, ya. Print tanda itu tanda yang diminta gitu ya. Lalu print angka, print tanda lagi, ya. Nah, kalau sudah, maka dev main-nya, program utamanya, inilah program utama untuk mencetak jam pasir, tapi dalam bentuk fungsi. Lihat, ringkes banget, ya. Ringkes banget. Lalu Anda lihat kalau sudah dalam bentuk fungsi kayak gini, aku mau ngubah katanya pakai tag, nggak pakai dolar. Ya tinggal ngubah aja di sini. Di fungsi print segitiga, ubah aja nih, karakternya diubah. Udah selesai. Tapi kalau kita tidak pakai fungsi, lihat. Saya bandingkan, kalau tidak pakai fungsi, begitu saya bilang ganti karakter. Yang diubah adalah 1, 2, 3, 4. 4 bagian di dalam program. Kalau lupa satu aja, nanti begitu keluar, ketinggalan itu lupa, gitu kan? Ya. Jadi dari contoh kedua ini, saya hendak menunjukkan kepada kalian bagaimana kalau kita belajar menggunakan fungsi, kita bisa membuat program itu lebih efektif. Bukan hanya efisien, tapi efektif. Ya, efektif itu artinya bukan hanya menghemat waktu dan sebagainya, tapi istilahnya itu bentuk programnya juga enak dibaca tuh. Nanti kalian kalau naik kelas, ya programnya harusnya kayak gini bentuknya, fungsi. Ya, nanti main programnya ringkas banget. Ya, nanti kalau di OOP misalnya atau di ASD dulu ke ASD ya, seperti itu. Ya, baik, sampai sini saya berikan kesempatan bertanya, silahkan. Nah, saya akan tanya Alfon. Ada Alfonnya? Halo Alfon? Ada, Bu. Ada. Aku mau nanya nih, untuk soal nomor 5, kamu cara berpikirnya gimana? Kok bisa dapet tuh? Bener ya, dalam waktu yang cukup, istilahnya cukup, yaitu
kalau saya menyebutkannya, kalau ujian itu kan Anda juga pasti stres tinggi ya. Gimana kalau nggak salah. Nah, saya mau denger nih cerita Alfon, gimana nih? Kok bisa ketemu caranya dan benar gitu. Gimana Fon? Silakan Fon. Itu kan waktunya juga udah mepet ya Bu, jadi saya Betul. buatnya jadi panjang gitu, jadi ada yang nggak efektif juga sih itu. Kayak Iya, yang betul. ya yang saya buatnya kan if, jadi yang baris bawah pakai if else lagi. Harusnya kan bisa enggak ya. Betul. Iya. Sama saya ini nge-printnya juga ada yang harusnya i, saya buatnya n min i itu juga. Ya, iya, itu saya lah. Ini kamu n min, Ya, kamu saya, n min dalam kurung n min i. Lah itu sama aja sama i gitu kan? iya saya Aku baru sadar, udah beres Bu, yakin. udah mepet soal waktu. Yuk, enggak apa-apa. Tapi cara berpikirmu betul. Algoritmanya jadi gini. Alfon, itu berarti pada waktu memecahkan masalah ini saya sambil ini ya, berarti lihat bahwa di sini itu ada apa istilahnya angka yang menurun, ada angka yang menaik. Itu pasti udah terpisah. Nggak mungkin angka menurun sampai angka menaik nih dalam satu for, nggak mungkin. Jadi pasti ada dua for, ya, dua nested, ya. Lalu dia melihat bahwa di sini pasti ada pemeriksaan untuk karakter dan sebagainya. Ini sudah betul, algoritmamu sudah benar. Jadi untuk yang lain jangan berkecil hati, ya. Kuncinya cuma satu, latihan. Betul nggak Alfon? Aku tanya dulu sama Alfon. Kamu sebelum ujian latihan dulu nggak? Ya Bu, belajar sendiri sih Bu. Iya, memang harus belajar. Latihannya latihan bikin program nggak? Iya Bu, kayak ngoding-ngoding Atau cuma gitu. baca? Sambil ngoding-ngoding. Kamu cuma baca gitu. terus ya harus sambil ngoding-ngoding. Ya itu yang saya bilang, belajar naik sepeda. Masa belajar naik sepeda cuma melototin gitu cara orang naik sepeda, ya nggak akan bisa kan? Nggak mungkin. Belajar naik sepeda, ya pegang sepedanya, jatuh sedikit nggak apa-apa. Ya kalau kamu bikin program, aduh Bu error lagi Bu, nggak apa-apa, cari errornya di mana. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi untuk yang tadi dulu, untuk yang solusi saya buat menjadi fungsi, ya mungkin ini perlu dicerna. Saya tahu untuk yang contoh saya, bagaimana saya merombak program Alfon menjadi program dengan fungsi, itu nanti kalian perlu cerna dulu ya. Saya coba tunjukkan saja, kita lihat ya. Nah ini programnya secara lengkap. Ada print spasi, ada print char, ada print angka, ada set awal, ada print segitiga, dan ada main. Kita run. Buktikan Ibu, program Ibu betul ya. Kita masukkan 5. Ya, saya run lagi. Sebetulnya ini juga berguna, masih bisa jalan sampai 8 atau 9 ya. Kalau 10 udah jelek karena sudah 2 digit. 8. Nah, ya betul. Jadi terus terang waktu saya mengecek hasil UTS kalian, saya tidak cukup 56, saya cek apakah di 78 jalan. Kalau di 78 outputnya masih betul, berarti programnya oke. Kalau masih salah, saya cari salahnya. Dilihat ya, bagi saya, tapi itu saya suka karena memang saya suka informatika. Ya. Jadi, saya program Anda tuh nggak cuma melototin gitu. Oh, ini benar, enggak loh. Aku coba loh programmu, ya. Kalau yang memang salah udah aku nggak coba. Ini pasti salah gitu. Ya, kalau yang kelihatan betul saya coba dan saya coba sampai input yang Anda pikir. Tapi mestinya jalan. Itu kalau algoritmanya oke. Ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi penyemangat untuk yang lain ya. Kita masih punya setengah semester ya sampai dengan UAS, masih ada tugas, masih ada kuis, Anda masih ada praktikum ya. Dan harapan saya Anda tidak cuma ngejar nilai. Nilai oke, itu penting, bukan itu penting. Tapi yang terutama adalah kalian menguasai ya, kemampuannya itu betul-betul Anda punya gitu ya. Itu yang tidak bisa diambil orang.
Ya, gitu. Nah, kemudian saya ingin sedikit oh ya, satu hal lagi saya mengingatkan, saya kembali ke sini. Jadi lihat, sekarang Anda belajar kalau di dalam program Anda ada bagian yang sama persis, kodenya persis sama, cuma ada 2 kali ya, seperti di copy paste, maka pikirkanlah itu menjadi satu fungsi, gitu. Ya, itu latihan membuat fungsi sebetulnya. Latihannya dari situ, ya, latihannya dari situ. Dari situ nanti Anda pikirkan parameternya dan sebagainya, ya. Nah, kemudian satu hal lagi, saya ke tugas dulu deh. Atau ada pertanyaan, silahkan. Nah, saya mau lihat dulu tugas, ya. Saya mau tunjukkan dulu tugas kepada kalian. Nah, ini ada beberapa yang sebetulnya latihan kecil. Ya, coba. Ini saya mau tanya nih. Gantian ya, nanyanya ya. Saya punya fungsi maksimum. Fungsi maksimum isinya ini. If A besar sama dengan B, M sama dengan A, else M sama dengan B. Return M. Ya. Nah, coba saya tanya sama Chris ada? Ada, Bu. Menurut Chris, parameter apa nih buat fungsi ini? A sama B. Jadi parameter A sama B. Kalau M? Enggak. M jadi parameter enggak? Enggak. Apa? Kenapa enggak Nah, jadi itu parameter? nilai yang nanti jadi di return. Ya, jadi lihat nilai yang ada di sebelah kiri, lihat, ini di sebelah kiri sama dengan, di sebelah kiri assignment, itu tidak akan menjadi parameter. Ya, Anda harus bedakan ya. Oke, berikut, saya punya fungsi nama bulan. Nama bulan, ya, nanti mengubah dari 1, 2, 3, 4 menjadi string. Ya, lalu di return. Coba Nisa. Halo Nisa, ada? Iya, Bu. Untuk yang nomor 2, parameternya apa? Parameter nama bulan apa? Fungsi nama bulan. Parameternya N atau NB? NB deh. Tadi baru aku jelasin punyanya siapa? Chris. Yang jadi parameter adalah yang N. Kalau NB ini di return, lihat. Kalau yang di return nggak mungkin jadi parameter. Masa dia di return juga, di parameter juga, fungsinya ganda? Nggak mungkin. Nonsense ya. Jelas? Jelas Nisa ya? Ya, oke. Yuk. Nah, sekarang aku punya fungsi is genap. Fungsi is genap ini untuk memberikan, ini untuk mengecek bilangan apakah genap atau tidak, gitu ya. Kalau genap, maka genapnya diisi true, ya. Kalau tidak, genapnya diisi false, ya. Coba, sebentar. Coba Franz. Halo Franz, ada? Franz, Anda masih ada? Mana Franz? Kemana dia? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada Franz, kita coba yang lain. Coba Desika. Iya, Bu. Menurut Desika ini untuk fungsi is genap parameternya apa? Variabel apa yang jadi parameter? Bil, Bu. Bil, oke ya, betul. Bil jadi parameter. Ya, sebentar. Nah, kemudian kita coba lihat lagi
Nah, dari ketiga di atas, saya sediakan program untuk memanggil fungsi, ya. Nah, sekarang saya coba tanya kepada Vina. Halo Vina, adakah Vina? Ada, Bu. Ada. Coba Vin, kamu isi ini. Saya mau mencetak nilai terbesar antara B1 dan B2 adalah max kurung yang titik-titik diisi apa? Diisi variabel apa? Vina. B1, B2, Bu. Ya, max kurung B1, B2, ya. Jadi pada waktu pemanggilan, lihat, pada waktu pemanggilan fungsi, variabelnya disesuaikan dengan variabel yang ada di main program. Ya. Kemudian yang kedua kita memanggil nama bulan. Ya. Nama bulan ke bulan adalah nama bulan kurung. Coba tadi Puji ada ya? Tadi ada Puji. Halo Puji. Yuk, jawabannya apa nih Puji? Yang titik-titik di nama bulan diisi apa? Ya, betul. Ya, nama bulan kurung BLN ya. Satu lagi, lihat. Nah, ini ya, saya sekalian memberikan contoh kepada kalian. Jika fungsi itu adalah fungsi yang boolean, fungsinya bersifat boolean, maka fungsi boolean itu dipanggilnya di dalam if atau dipakai di dalam while. Lihat ya. Jadi fungsi boolean nggak berdiri sendiri. Kalau ini kan di print. Kalau boolean ini biasanya di if. Ya. Jadi saya input angka, lalu saya if is genap kurung sama dengan true, maka gitu. Nah, sekarang terakhir coba yang ini, siapa ya yang tadi belum? Nicole. Halo Nicole. Nicole, adakah? Halo. Nicole di mana Anda? Ya udah, aku tanya Immanuel. Halo Immanuel. Ya Bu, Yuk. Yang ini is genapnya apa nih? berarti angka. Oke, is genap kurung angka. Ya. Jadi saya sudah berikan bagaimana saya punya fungsi kecil menentukan parameter, bagaimana memanggil fungsi. Ya, itu latihan kecil. Ya kalian kan ini tinggal, kalau ini kan tinggal copy paste. Nah tentunya ada fungsi yang bikin sendiri. Ya, kalau cuma yang di atas nanti nggak pinter. Ya. Nah, jadi yang di bawah adalah ada cuma dua. Ya, Anda cuma bikin dua fungsi. Fungsi pertama adalah nanti kalau kalian lulus itu biasanya ada yang namanya predikat IPK. Ya, pada waktu lulus predikat IPK-nya apa? Memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian. Ya. Nah, maka ini syaratnya. Ini misalnya contohnya syaratnya seperti ini. Ya. Nah, syarat ini kita bungkus, kita masukkan ke dalam satu fungsi. Jadi kita buat fungsi predikat IPK. Sebagai parameternya adalah nilai IPK-nya. Ya. Nilai IPK-nya sebagai parameter, maka fungsi ini tentunya di dalamnya ada if dan akan mereturn, fungsi ini mereturn predikatnya salah satu dari di atas. Ya. Ini contohnya sudah ada di atas tadi ya, yang nama bulan itu kan mirip, cuma ini kondisinya aja lebih panjang. Nah, kemudian fungsi max 4. Tadi di atas kita punya fungsi max 2 ya, fungsi max dengan 2 parameter AB. Nah, fungsi max 2 ini atau fungsi max kalian pakai nanti untuk menjawab fungsi max 4.
Lihat. Nah, jadi kalau biasanya kalian memeriksa maksimum pakai if kan, betul nggak? Ya, kayak tadi max di atas pakai if. Ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai terbesar dari 4 bilangan, kalian coba menggunakan fungsi max. Jadi ini fungsi panggil fungsi. Nah, ini juga Anda lihat bahwa fungsi itu seperti nama fungsi di matematik, ya. Di matematik kan ada namanya fungsi komposisi kan, F kurung G, ya. Di dalamnya ada fungsi lagi. Nah, ini tuh sama. Bikin coding juga sama, di program juga sama. Jadi, di dalam fungsi max 4, Anda akan panggil fungsi max. Ya, caranya gimana? Saya sudah kasih ilustrasinya. Kalau saya punya 4 bilangan ABCD, maka saya akan bandingkan dulu dua-dua. Ya, saya akan proses dua-dua. M1 dan M2-nya kita bandingkan lagi, ya. Sehingga dari situ saya mendapat maksimumnya berapa. Ya. Jadi saya kasih contoh nih. Misalnya kalau datanya seperti ini, berarti M1 hasilnya 19, M2 hasilnya 7, maka max 4-nya 19. Ya. Jadi Anda lihat di sini fungsi max 4 isinya bukan if. Ya. Fungsi max 4 nanti jangan isinya adalah if-nya 4 kali. No. Ya, seperti itu, tapi kita pakai fungsi. Inilah yang saya selalu bilang ke mahasiswa saya, dengan fungsi sederhana max ini adalah magic dari function. Ini function magic. Ya, kalau kalian nggak pakai function, berarti kalian punya if 4 kali. Ya, tapi dengan function akan sangat ringkas Anda lihat nanti. Ya, akan sangat ringkas, bahkan sebetulnya saya bisa menulis fungsi max 4 ini dalam satu instruksi. Tapi itu nantilah pada waktu kita bahas. Sekarang kalian coba eksplorasi sendiri. Ya, itu fungsi max 4. Saya cuma minta Anda buat 2 fungsi, predikat dan max 4. Lalu Anda bikin def main untuk memanggil. Ya. Jadi tugasnya adalah yang di atas. Yang di atas ini kan sudah ada, Anda tinggal ngeran def main-nya ya. 1. Kemudian yang di bawah ini juga jadi 1 main. Jadi 1 tugas. 1 def main. Jadi ada 2 program. Ya. Tugas hari ini ada 2 program. Dan sekali lagi, untuk tugas saya memperbolehkan Anda kelompok ngerjain berdua. Sama isinya, tidak apa-apa. Karena namanya juga tugas. Ya. Jelas? Jadi kalau kalian mau berdua boleh. Mau sendiri juga boleh. Saya kan nggak bisa maksain. Ya. Sekali lagi saya bilang, kalau ujian sendiri, saya kan waktu itu udah bilang, ujian itu mandiri. Bekerjalah mandiri. Ya. Ujian kan nggak pernah coba, kamu di SMA boleh gitu ujian berdua. Nggak ada. Ya. Atau bertiga, mana ada. Ya. Ujian sendiri. Mandiri. Kenapa? Karena nanti Anda, apalagi Anda, waktu di dunia kerja, kan masing-masing pekerjaannya. Nggak bisa dong Anda minta tolong temenmu, aduh tolong dong ini. Lah, siapa mau nolong? Dia juga punya kerjaan, jam kerjanya juga terisi padat. Jelas? Ya, jadi kembali saya mengingatkan, mungkin nggak usah jauh, Ibu jauh banget lah, masih lama lah, masih 4 tahun lagi. Oke, saya ingatkan untuk di tugas akhir. Tugas akhir Anda sendiri. Tidak ada tugas akhir yang berdua. Bu, boleh nggak tugas akhirnya berdua? Kalau kerja praktek mungkin boleh. Tugas akhir sendiri. Mandiri. Ya. Tugas akhirnya mandiri gitu. Jadi sekali lagi saya ingin kalian bekerja dan belajar sebagaimana seharusnya. Saya selalu beri kesempatan kan
Kalau tugas silahkan kalian kerja bersama. Boleh. Itu sudah porsinya. Ada porsi di mana Anda sendiri. Kuis, ujian itu sendiri. Ya. Sekali lagi, sebetulnya di awal terus terang saya bangga dengan kelas ini. Saya harus jujur. Saya orangnya nggak bisa ini. Ya. Jadi saya bilang di kelas A saya bangga karena terus terang di kelasmu, di kelas kalian, tugas semua ngumpul. Ya, kalau ada yang telat ya paling 1-2, tapi itu jarang. Kuis juga semua ikut. Kecuali kuis TLS ada yang trouble dan sebagainya. Ya. Di kelas lain saya agak kecewa terus terang. Di kelas B karena ngumpul apalah gitu. Tapi tolong, saya sudah beri kepercayaan kepada kalian. Ya, kalian masih dengar saya nggak? Halo? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Masih, Ini saya bicara di luar, ya, saya bicara di luar mata kuliah ini, tapi saya perlu ngomong. Ya, ingat di dunia kerja, bekal kalian itu bukan pintaranmu, bukan. Itu salah satu.